Ya, Nasya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 37 ya. Sudah ada sekitar 10 orang yang bergabung di kelas kita malam hari ini. Untuk bab 37 di buku kedua, Anda buka halaman 90 teman-teman ya. Judulnya adalah Chul Ibmunel Koktab Dadep Sida ini ya. Ada tata bahasa biep sida artinya adalah mari atau ayo. Jadi kalimatnya untuk ajakan teman-teman. Oke, silakan coba Anda isi ya. Biopsida ini artinya adalah mari atau ayo, jadi kalimatnya bentuk ajakan. Kemudian data itu artinya adalah tutup, kemudian kok itu diartikan pastikan, kemudian cul ipmun artinya adalah pintu keluar masuk. Ya. Jadi mun itu pintu, cul ip itu kan artinya pintu keluar masuk seperti itu. Oke ya. Jadi mari pastikan menutup pintu keluar masuknya seperti itu. Kalau di sini kan diartikan hanya pastikan menutup pintu keluar masuknya saja. Kalau di sini kita ada tata bahasa ya, jadi kita artikan mari pastikan menutup pintu keluar masuknya. Seperti itu untuk judulnya teman-teman. Kemudian di bawah ada Dewa Il percakapan pertama ya. Saya akan coba putarkan, teman-teman mohon nanti disimak dulu. 37과 출입문을 꼭 닫읍시다. 대화 1. 기숙사 생활 규칙. 다음 기숙사 규칙을 잘 지켜주세요. 1. 방을 깨끗하게 청소합시다. 2. 복도나 계단을 깨끗하게 사용합시다. 3. 세탁실과 샤워실을 사용한 후에는 잘 정리합시다. 4. 큰 소리로 떠들지 맙시다. 5. 기숙사에 외부인을 데리고 오지 맙시다. 6. 방에서 조리기구를 사용하지 맙시다. 7. 외출할 때는 출입문을 꼭 닫읍시다. 8. 기숙사 시설물이 파손되면 즉시 관리인에게 보고합시다. Oke, seperti itu ya. Di sini obrolannya adalah mengenai Gisuksa Sengwal Gyusik. Gisuksa itu artinya asrama ya, Robun. Silakan Anda artikan sini asrama. Sengwal, Sengwal itu artinya adalah kehidupan. Ya. Kemudian Gyucik artinya adalah aturan. Jadi aturan kehidupan di asrama. Seperti itu ya kalau kita artikan ya, Robun. Gisuksa Sengwal Gyucik artinya adalah aturan kehidupan di asrama. Kemudian yang selanjutnya sini kalimatnya adalah daem gisuksa gyucikel jaljiki juseo. Juseo artinya adalah tolong. Tolong patuhi dengan baik ya. Jikida itu artinya adalah mematuhi atau menaati ya, Robun. Jadi tolong patuhi dengan baik. Jal itu artinya dengan baik ya. Gyucik aturan gisuksa asrama daem berikut ini. Ya, jadi kalau kita artikan tolong patuhi dengan baik ya aturan asrama berikut ini. Untuk yang nomor 1 kalimatnya adalah bangel keket hage congso hapsida mari. Ya, congso hada itu kan artinya bersih-bersih. Kemudian keket hage artinya adalah dengan bersih. Oke. Bangel itu kamarnya. Berarti gimana kalau kita artikan ya, bersihkan kamarnya seperti itu atau pastikan kamarnya selalu dalam keadaan bersih, itu juga boleh. Kayak gitu ya. Biopsida ini kalimatnya mari artinya, Robun. Kemudian nomor 2, bokdona gedanel keketage sayong hapsida. Mari gunakan ya, Robun, dengan bersih lorong atau tangga seperti itu. Jadi teman-teman kalau pakai lorong ataupun tangga yo harus tetap dalam menjaga keadaan kebersihan seperti itu. Jadi jangan mengotori ya. Kemudian yang nomor 3, setak silgua shawosel sayongan huenen. Ini ada enhue ya, artinya adalah setelah ya. Setelah Anda menggunakan setaksil ruang laundry dan showersil itu kamar mandi teman-teman. Jadi saya ulangi, setelah Anda menggunakan tempat laundry dan ruang WC ya, jal jongri hapsida. Jadi Anda harus membersihkannya dengan baik seperti itu. Jadi kalau misalnya habis pakai ya harus dibersihin lagi. Kayak gitu maknanya ya. Kemudian yang nomor 4,
ken soriro todelji mapsida. Ya, mari untuk tidak mengeluarkan suara yang keras. Artinya tidak membuat hal yang berisik. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Hisuksae wibu ine terigo oji mapsida. Nih ya, tidak diperbolehkan terigo oda. Artinya adalah membawa masuk. Ya, Bun. Jadi dilarang membawa masuk wibuin, orang luar. Ya, jadi orang dari luar Anda bawa masuk ke dalam asrama. Nah, Hisuksae berarti ke dalam asrama. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Kemudian poin nomor 6, Bang Eso, Jori Gigurul Sayong Haji Mapsida. Anda tidak diperbolehkan menggunakan, ya Rebun, jori gigu, artinya adalah peralatan memasak. Ya, jori ini memasak, gigu itu artinya peralatan. Bang Eso di dalam ruangan. Kenapa? Biasanya di dalam ruangan itu ada sensor kebakaran, teman-teman ya. Jadi dia tuh mendeteksi entah itu asap, entah itu hawa panas ya. Jadi kayak ada panas yang berlebih itu biasanya bakalan terdeteksi dan nanti akan alarm kebakaran. Seperti makanya tidak boleh memasak seperti itu. Kemudian yang ketujuh, cul ipaltenen ya, ada alternya ketika ketika Anda pergi keluar, ya, cul ip munel kokdapsida, pastikan untuk menutup pintu keluar masuknya. Seperti itu. Oke ya. Nomor 8, gisuksa sison muri pason dui myon. Ada myon artinya jika ya, Bun. Jika fasilitas asrama mengalami pason duida artinya kerusakan ya, Bun. Oke, jika fasilitas asrama mengalami kerusakan, jeksi itu artinya adalah segera ya. Jadi jeksi ini artinya segera ya, Ruben. Segera guanri inege bogo hapsida. Laporkan ya. Bogo hada itu maknanya adalah melaporkan atau disampaikan. Segera laporkan ege kepada guanriin pengelola. Seperti itu ya. Jadi ada 8 aturan di asrama. Silakan coba teman-teman Anda isi dulu untuk arti perkatanya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nomor 1 saya minta tolong sama Mas Vicky ya. Silakan dibantu baca Mas Vicky. Hisuksae wibuinel derigo wadodoyo. Oke, artinya apa? Bolehkah? Apakah boleh membawa orang luar ke asrama? Iya, betul ya. Apakah diperbolehkan atau bolehkah membawa masuk orang luar ke dalam asrama, Yorobun? Boleh nggak tadi? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti jongdapan adalah anyo, wibu ine, derigo, omyon, andwe. Ini ya, silakan diisi. Myon andwe itu artinya dilarang atau tidak boleh. Tidak boleh membawa masuk orang luar. Anyo itu artinya tidak. Nah, seperti itu. Nomor 2, Mas Vicky masih dibantu baca. Gisuksa si solmuri wa pason duimyon nuguege bogoheo. Oke, artinya apa? Jika fasilitas asrama rusak, melapor kepada siapa? Iya, betul ya, teman-teman. Seperti itu untuk artinya. Gisuksa son muri pason duimyon. Ya, duimyon itu artinya jika ya. Pason duida itu rusak, si solmul artinya fasilitas, gisuksa itu asrama. Jadi, jika fasilitas asrama mengalami kerusakan, nuguege bogoheo. Jadi harus melapor kepada siapa? Melapor kepada siapa, Mas Vicky? Kepada pengelola. Ya, betul. Pengelola bahasa Koreanya adalah guanriin. Jadi jongdapun adalah guanriin ege bogoheo. Laporkan kepada pengelola. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan coba Anda isi dulu jawabannya. Oke, jika sudah ditulis untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 91, teman-teman. Silakan coba dibuka. Di situ ada kosakata yang pertama mengenai gisuksa atau asrama ya. Oke, untuk yang asrama ini, kosakata yang pertama kalimatnya adalah bang. Bang itu artinya adalah kamar. Ya, jadi bang itu artinya kamar. Oke, kemudian selanjutnya adalah bokdo, artinya lorong, ya Robun. Kemudian gedan artinya adalah tangga. Kalau gedan itu tangga permanen ya. Jadi tangga yang di rumah itu permanen. Tapi kalau yang sadari itu tangga yang bisa dibawa-bawa.
Jadi kayak misalkan pekerja konstruksi kan biasanya pakai sadari ya, pakai tangga yang bisa dibawa-bawa. Seperti itu. Itu bedanya ya, ada gedan dan sadari. Kalau artinya sama-sama tangga, cuman beda konteksnya. Kemudian culipmun, pintu keluar masuk ini teman-teman. Nah, di sini ada kalimat ya. Gisuksa bang anenen, berarti ane itu di dalam ya, di dalam kamar asrama, Cim Dewa Ceksangi Isoyo. Ada ranjang dan ceksang. Ceksang itu meja belajar. Ini ya, ada ranjang dan ada meja belajar. Kemudian yang bawahnya, Bokdo eso kensoriro todelmyon andweo. Dilarang mengeluarkan suara yang keras di lorong. Artinya tidak boleh berisik di lorong. Kayak gitu ya, secara garis besarnya ini di lorong teman-teman. Kenapa tidak boleh berisik? Karena akan mengganggu yang penghuni yang lain, misalnya kayak gitu ya. Penghuni itu penghuni orang, bukan penghuni yang goib teman-teman. Kemudian selanjutnya sini ada setaksil. Setaksil itu artinya adalah ruang laundry. Jadi biasanya di asrama itu ada ruang laundry buat teman-teman nyuci baju. Seperti itu ya. Kemudian showersil ini kamar mandi teman-teman. Roommate ini teman sekamar. Kemudian ada lagi guanriin artinya pengelola. Tadi ya di atas sudah disampaikan guanriin. Kalau ada kerusakan silakan bisa dilaporkan kepada pengelola atau guanriin. Nah untuk kalimat selanjutnya adalah setak sireso osel palsu isoyo. Ada real su ista artinya bisa ya Rebun. Anda bisa palda artinya adalah mencuci. Ya, Anda bisa mencuci pakaian eso di dari sini diartikan dia saya taksil ruang laundry. Jadi teman-teman bisa mencuci pakaian di ruang laundry. Kemudian selanjutnya sawoshiro keketage sayong haseo. Gunakanlah dengan bersih shawosil kamar mandinya. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan daripada kosakata pertama. Silakan coba diisi dulu ya untuk kosakatanya. Oke, jika sudah selesai diisi kita lanjutkan ke bawah ya. Nah, yang ini ada soal gambar berikut dengan nomor-nomornya ya teman-teman. Saya minta tolong sama Mas Iqbal. Mas Iqbal, dibantu jawab ya. Nomor 1 ini gambar apa? Tanda panahnya ke sini. Ini gambar apa? Adalah pang kamar. ya, ini adalah bank atau kamar atau ruangannya ya, betul. Nomor 2 gambar apa ini? Ada mesin apa ini? Setaksil. Ya, ini Ruang adalah laundry. setaksil, betul. Artinya apa setaksil? Ruang laundry. Tempat laundry, Tempat betul laundry. ya. Kemudian nomor 3, ini tanda panahnya di sini. Apa ini? Masih ke nomor 3. Tangga. Ya, adalah tangga. Bahasa Gedan. Koreanya apa tangga? Gedan. Nomor 3 adalah gedan, betul ya. Artinya adalah tangga, teman-teman, tangga permanen. Nomor 4, tanda panahnya ke sini, ke depan. Apa ini? Berarti pintu keluar masuk. Iya, pintu keluar masuk. Bahasa Koreanya adalah Chulipmun, pintu keluar masuk, betul ya. Nomor 5, ya, nomor 5 itu yang ini, yang tengah-tengah nih. Apa ini namanya? Lorong. Adalah iya, lorong, betul ya teman-teman. Bahasa Koreanya lorong? Bokdo. Bokdo ini ya teman-teman, betul. Kemudian nomor 6. Ini tanda panahnya apa ini? Adalah kamar mandi. Kamar mandi. Bahasa Koreanya apa? Shawoshil. Betul ya teman-teman, jawabannya adalah shawoshil. Oke, silakan coba diisi ya. Tadi nomor 1 adalah bank, nomor 2 adalah setaksil, kemudian nomor 3 gedan, nomor 4 chulipmun, kemudian nomor 5 bokdo, nomor 6 adalah shawoshil, artinya adalah kamar mandi. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Iqbal. Kita coba lanjutkan ke bawah. Di halaman 92 di situ ada moonbob yang pertama atau tata bahasa yang pertama, kalimatnya adalah biopsida. Ini akhiran biopsida ini bisa diartikan mari atau ayo. Jadi kalimatnya berupa ajakan, teman-teman. Ya, kalimatnya adalah digunakan untuk ajakan. Artinya dalam bahasa Indonesia mari atau ayo. Seperti itu. Anda isi ya di bawah sini mari atau ayo, seperti itu. Oke, untuk contoh kalimatnya, nah ini ya. Kalau yang akhirannya itu berupa konsonan seperti ini,
maka Anda bisa pakai epsida. Tapi kalau akhirnya vokal atau real, Anda bisa langsung pakai biepsida di akhir. Ya langsung. Jadi tempelkan biepnya di akhir. Di suku kata ketiga di bawah, teman-teman. Seperti itu. Contohnya gada berubah menjadi gapsida. Ya, kalau yang akhirnya kosong kayak tadi, langsung pakai epsida. Jadi dadepsida seperti itu. Ini ya. Oke, untuk contoh kalimatnya, Posuga an onio. Busnya tidak datang ya, seperti itu. Kemudian tekshiro talkayo. Ada alkayo, bagaimana kalau kita naik taksi, yorobun? Terus dijawab, anio, tidak. Jogem dogi daripsida. Mari kita tunggu sebentar lah. Bentar. Jogem tuh maknanya sedikit. Atau di sini karena konteksnya menunggu, jadi kita artikan mari kita tunggu sebentar lagi. Kayak gitu ya, untuk artinya. Kemudian selanjutnya di sini, Gisuksa, decongso onje halkayo. Onje itu artinya kapan? Kapan kita akan melakukan bersih-bersih asrama? Oke, decongso ini bersih-bersih. Onje kalimat tanya tentang waktu artinya kapan. Halkayo sini diartikan kapan ya? Oh sorry, saya salah mentransfer tadi ya. Halkayo bagaimana kalau kapan-kapan kita membersihkan asrama seperti itu. Ini kalimatnya penawaran ya teman-teman. Kemudian dijawab Ibon Jumare Suinika Ibon Jumare Hapsida. Mari kita lakukan pada pekan ini karena pada pekan ini kita beristirahat. Jadi pekan ini tuh libur, makanya kita coba ngelakuin di pekan ini aja kayak gitu. Maksudnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, Wicul haltenen, ketika Anda pergi keluar, yorobun, cul ibmunel kok dadep sida ya. Jadi pastikan ya. Mari pastikan untuk menutup pintu keluarnya seperti itu. Oke ya. Seperti itu untuk akhiran biopsida ya. Jadi biopsida itu pokoknya kalau menemukan biopsida itu kalimatnya ajakan, bisa diartikan mari atau ayo seperti itu. Oke. Silakan coba diisi untuk kosakatanya dulu ya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Teman, di sini ada contoh ya. Oke, untuk contoh ini silakan coba Anda kerjakan dulu. Saya akan beri waktu Anda sekitar 4 menit. Ini tinggal Anda pilih saja ya. Apakah pernyataan berikut ini benar? Artinya, apakah yang ini salah atau dan lain sebagainya. Kalau salah ya Anda lingkari yang salah. Kalau yang benar Anda contreng yang benar. Seperti itu. Oke ya. Silakan waktunya 4 menit mulai dari sekarang ya Robun. Oke, Mas Judi, silakan dibantu jawab ya untuk nomor 1. Dibaca dulu kalimatnya. Bukdoe mulgonel tujimasip Duji mapsida. Ya, duji mapsida. mapsida. Iya, artinya apa? Duji Mari mapsida artinya apa? Dilarang dilarang menaruh menaruh barang di lorong. di lorong. Betul ya? Kira-kira benar apa salah Betul. untuk artinya? Betul Betul ya, Sam. berarti kita pilih yang lingkaran, teman-teman. Jadi kalimatnya adalah dilarang menaruh mulgon barang di lorong. Jadi Anda tidak boleh menaruh barang di lorong. Kenapa? Ya mengganggu lalu lintas nanti ya. Jadi mengganggu orang lain yang bakal lewat ke situ. Kan lorong sempit biasanya, teman-teman. Seperti itu, jadi jawabannya adalah yang dilingkari. Ya, kemudian yang nomor 2, Mas Jody dibantu baca lagi. Anel ketanel jongso haryogo hapsida. Oke, artinya gimana? Mari Mari membersihkan tangga hari ini. Oke, ini kalimatnya rancu ya, teman-teman. Jadi dia onel hari ini, Gedan itu kan tangga. Congso hada itu kan bersih-bersih. Ryogo bermaksud untuk. Bermaksud. Biopsida kan ajakan, mari. Ya, jadi mari hari ini bermaksud untuk bersih-bersih. Ini kan terlalu kebanyakan ya. Jadi kalimatnya rancu. Ini untuk penambahan biopsida di sini itu kalimatnya salah. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya silang. Harusnya di sini adalah onel gedane congso hamnida saja langsung, ya. Congso haryogo hamnida saja langsung. Jadi tidak perlu hapsida. Ya, kalau hapsida kan ajakan, dia ngajak. Nah, kalau itu ya nggak usah pakai ryogo. Ya, jadi congso hapsida saja langsung, tidak perlu pakai ryogo. Kayak gitu ya. Oke, kemudian nomor 3, Mas Judi dibantu baca lagi. Jika monjo sawosiro sayong hapsida. Oke, betul.
Jika Artinya gimana? saya Mm-mm. sayung membersihkan Sayong hada menggunakan kamar mandi Oke. monjo terlebih Monjo dahulu, Iya, lebih dulu. Saya menggunakan mau ya. Saya mari ya. Ini juga sama rancu ya, teman-teman. Biosida kan mari atau ayo gitu kan. Jadi saya menggunakan kamar mandi lebih dulu. Harusnya di sini bukan sayong hapsida tapi sayong hamnida. Ya, sayong hamnida. Seperti itu, bukan sayong hapsida. Kalau sayong hapsida jadi kalimatnya saya mari menggunakan kamar mandi lebih dulu, kan tidak cocok ya. Nah, maka dari itu sini akhiran biopsida ditaruh di sini tidak tepat. Kenapa saya mana? Akhirannya harusnya pakai hamnida. Artinya kan kalimat positif. Bisa adalah, tapi karena sayong ada kan kalimatnya langsung kata kerja, artinya menggunakan. Jadi saya menggunakan kamar mandi lebih dulu, seperti itu. Jadi akhirannya bukan hapsida tapi hamnida harusnya. Jawabannya disilang ya, silakan. Nomor 4, Mas Judi dibantu baca lagi. Kisuksae jinguru terigo ochi mapsida. Artinya? Ochi mapsida dilarang. Oda membawa masuk teman ke asrama. Iya betul. Gisuk saya Jingguro. Terigo Oji Mapsida dilarang membawa masuk teman ke dalam asrama. Seperti itu. Ini kira-kira benar nggak kalimatnya? Benar. Benar ya. Kalau di sini benar teman-teman. Jadi jawabannya yang dicontreng, yang dilingkari. Oke, kemudian yang nomor 5. Jadi dibantu baca terakhir. Si Solmuri Pasondwimyon Guanri Ineke Iyagi Hapsida. Oke, betul. Dari sini ya, dari Mion. Artinya apa Mion? Mion kalau jika si Solmul apa? Fasilitas Pasondwimyon artinya rusak. Jika fasilitas asrama itu rusak. Terus Iyagi Hapsida. Mari melapor kepada pengelola. Iya betul. Seperti itu ya teman-teman ya. Sison muri pason dwimyon. Jika fasilitas asrama mengalami kerusakan, Wanri in ege Iyagi Hapsida mari laporkan atau sampaikan kepada pengelola. Ini kira-kira jawabannya benar apa salah? Jawabannya adalah yang benar. Betul ya, kalimatnya kompleks ya. Jadi kalimatnya sudah betul. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada Dewa I, percakapan kedua. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak ya teman-teman. 대화 2. 아저씨, 휴게실이 좀 추운데 전기 난로를 켜도 돼요? 그럼요, 켜도 되죠. 휴게실에 있는 동안 잘 사용하고 나갈 때는 꼭 스위치를 끄고 플러그도 뽑아 놓으세요. 네, 그럴게요. 지난번에는 아무도 없는데 난로가 켜 있어서 깜짝 놀랐어요. 그래요? 큰일 날 뻔했네요. 제가 다른 친구들한테도 신경 쓰라고 얘기할게요. Oke, seperti itu ya, Yorobun. Sini ada obrolan antara Mas Rian dengan Bapak pengelola ya. Di pengelola tempat istirahat, teman-teman. Yang pertama, Mas Rian mengatakan, katanya, Ajoshi, paman ya. 휴게실이 좀 추운데 Yugesil itu artinya tempat istirahat. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pas kerja di Korea, kemudian kan ada yang namanya coffee break ya. Jadi istirahat untuk ngopi, entah itu untuk makan snack dan lain sebagainya, itu biasanya di Yugesil, tempat istirahat. Ya.
Nah, di tempat istirahatnya itu agak dingin. Nde, koma, 여러분. Saya ulangi ya. 휴게실이 좀 추운데. tempat istirahatnya agak dingin. Koma. 전기 난로를 켜도 돼요? Ini dueo itu diartikan bolehkah ya, karena diakhiri tanda tanya. Bolehkah saya kyoda menyalakan 전기 난로? 전기 itu artinya listrik, 난로 itu artinya pemanas ruangan. Jadi kalau 전기 난로 artinya apa? Pemanas ruangan yang pakai listrik. Seperti itu ya, 여러분. Jadi kalau kita translate, ruang istirahatnya agak dingin, nde, koma. Bolehkah saya menyalakan pemanas ruangannya? Seperti itu ya, 여러분 ya. Kemudian si pengelola tadi menjawab, 그럼요, boleh katanya. 켜도 되지요. Nyalakan saja katanya. Kemudian 휴게실에 있는 동안 잘 사용하고 gunakanlah dengan baik. 사용하다 itu artinya menggunakan ya, 여러분. Silakan Anda isi. Gunakanlah dengan baik ya. Jika Anda berada di dalam tempat istirahat. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di tempat istirahat, lagi dipakai nih tempat istirahatnya sama Anda ya, silakan gunakan dengan baik. Entah itu mau nyalain pemanas ruangan atau pendingin ruangan kayak gitu ya. Hago dan nagal tenen. Ya, T diartikan ketika ya, rebut. Ketika Anda pergi keluar atau pergi meninggalkan daripada tempat istirahat tadi, kok pastikan switch-를 끄고 ya. Dibilang katanya mematikan switch. Switch itu artinya saklar. Oke. Pastikan dimatikan saklarnya. Go dan. Go ini artinya dan ya. 플러그도 뽀뽀야 넣으세요. Tolong cabut juga plug. Plug itu artinya adalah stop kontak ya, Rebun. Jadi yang colokan itu loh. Kalau yang switch itu adalah saklar, kayak lampu nih ada saklarnya ini, ya on off on off. Nah kalau plug itu dia colokan, jadi kayak misalkan colokan kabel dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi dia bilang katanya tolong cabut juga colokannya. Seperti itu ya untuk artinya. Kemudian Mas Rian jawab Yorobun, ne ya. Gerelgeo, saya akan melakukannya seperti itu. Kan ada elgeo ya, diartikan akan ya Yorobun. Saya akan melakukannya begitu. Groge ya. Kemudian Bapak pengelola menyampaikan katanya 지난번에 pada beberapa waktu yang lalu 아무도 없는데 난로가 켜 있어서 깜짝 놀랐어요. Pada beberapa waktu yang lalu atau 지난번에 pada pekan yang lalu ya Rebun, saya kaget ya. 깜짝 놀랐어요 itu diartikan menjadi kaget. Oke. Jadi saya kaget. Kenapa? Karena pemanas ruangannya itu menyala katanya. Ini ya. 난로가 pemanas ruangannya kyo isoso artinya menyala ya, Rebun. Nah, so-nya diartikan karena. Karena pemanas ruangannya menyala. Padahal amudo opnen ya. Tidak ada seorang pun. Jadi di dalam itu tidak ada seorang pun, tetapi pemanas ruangannya menyala. Jadi si pengelola tuh kaget. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian Mas Rian menjawab katanya, Greo, benarkah seperti itu? Kenil nan bonhes neo. Nalbones itu hampir saja ya. Ini diartikan hampir saja ya. Hampir saja mengalami kenil. Ken besar, il itu masalah. Oke, jadi hampir saja mengalami masalah yang besar. Ken itu besar, il itu masalah. Atau di sini diartikan, il itu kan pekerjaan ya, di sini diartikan masalah ya, Bro. Seperti itu. Jadi hampir saja mengalami masalah yang besar. Kemudian, 제가 다른 친구들한테도 신경 쓰라고 얘기할게요. Saya akan menceritakan dan 신경 쓰라 artinya adalah lebih perhatian ya, teman. Ya, jadi dia bakal lebih memperhatikan seperti itu ya. Jadi saya akan menyampaikan atau menceritakan dan lebih memperhatikan juga ya, Rebun, kepada teman-teman yang lain. Dadel cingguder.
artinya adalah teman-teman yang lain seperti itu. Jadi dia bakal nyampein ke teman-teman yang lain dan lebih perhatian juga. Seperti itu ya maksudnya. Oke, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya ya, Yorobun. Sini agak lumayan banyak. Oke, jika sudah diisi, saya minta tolong sama Mas Amin dibantu baca untuk pertanyaan yang bawah ya. Oke, silakan Mas Amin nomor 1 dulu dibantu baca. 유개실 전기난 Nalo. 날 날로를 Mm-mm. 요도돼요. Oke, artinya gimana? Bolehkah? Sudah menyalakan pemanas listrik di ruangan. Iya, di ruang istirahat. Seperti itu ya. Apakah diperbolehkan menyalakan pemanas listrik di ruang istirahat? Boleh nggak tadi jawabannya? 네, 요, 요도돼요. Iya, Ya, betul ya. boleh Jawabannya adalah ne dinyalakan. kyodo dwe. Artinya ya, boleh dinyalakan. Seperti itu ya, Robut. Itu jawabannya. Nomor 2, Mas Amin. Silakan dibantu baca dulu. 유개실에서 나갈 때는 Mm-mm. 전기난로를 어떻게 해야 해요? Oke, artinya gimana? Ketika Ketika di dalam ruang keluar. istirahat, Ketika keluar dari ruang istirahat, gitu ya, ya, harus melakukan apa terhadap tadi ya John Ginalo, pemanas listriknya. Jadi kalau misalkan keluar ruangan, nah pemanas listriknya itu harus diapain? Kayak gitu maksudnya ya. Diapain tadi jawabannya adalah harus dimatikan dan dicabut stop iya kontaknya. betul. Silakan dibaca pakai Hanggumal. Switcherel teguh Peloggerel Boba Bobano Ayaheyo. Susah sih. Oke, ini ya switcher를 끄고 블로그를 뽀뽀야 넣어야 해요. Jadi Anda harus yang pertama adalah mematikan switch ini ya. Ke itu artinya mematikan. Mematikan switch dan mencabut daripada colokannya. Ini ada yaheo artinya harus ya, Rebun. Ya, Anda harus mematikan switch saklar. Switch itu saklar ya. Dan mencabut colokannya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Silakan coba diisi dulu. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman, di halaman 94 ya. Ada kosakata yang kedua, silakan Anda dibuka. Di situ kalimat tentang neng nan banggi. Neng itu adalah pendingin, nan itu pemanas. Jadi pendingin dan pemanas ruangan ya, Rebun. Atau di sini kalimatnya pengatur suhu ruangan. Seperti itu. Ini ada macam-macam ya. Yang pertama untuk nengbang pendingin ruangan itu ada dua di sini. Yang pertama eokon artinya AC. Ya. Jadi AC itu kan pendingin ruangan. Bentuknya seperti ini ya. Untuk AC-nya dia berdiri. Kemudian ada lagi sonpunggi. Artinya adalah kipas angin ya, Robun. Kemudian kalau yang pemanas ruangan namanya adalah nanbang. Ya, bang itu kamar. Ya, bang ini kamar. Nengbang itu pendingin ruangan. Kalau nanbang itu pemanas ruangan. Kalimatnya mirip-mirip ya, teman-teman. Jangan sampai nanti ketuker. Kemudian untuk pemanas ruangan yang pertama adalah Jonginalo. Pemanas listrik. Jadi pemanas ruangan yang menggunakan listrik. Kemudian selanjutnya adalah Jongi Jangpan. Artinya adalah karpet listrik. Ini juga biasanya dipakai pada saat musim dingin, teman-teman. Ya, kalau musim dingin kan dingin banget tuh, kadang nyampe minus. Biasanya di dalam kamar itu bisa pakai nalo sama pakai Jongi Jangpan. Ya, atau karpet pemanas listrik. Jadi biar anget pas teman-teman itu masuk ke dalam ruangan. Seperti itu. Oke ya. Kemudian ini ada kata kerja nih. Yang pertama adalah switcherel kyoda. Switch itu saklar, inget-inget ya. Kyoda ini artinya menyalakan. Jadi kalau switcherel kyoda, kyoyo dan lain sebagainya, perubahan-perubahannya
Artinya dia menyalakan ya Robun. Menyalakan daripada saklarnya. Ini tanda yang dipencet adalah yang on. Kalau yang dipencet yang off berarti kalimatnya switcherel keda. Ke itu artinya adalah mematikan ya Robun. Switch itu artinya adalah saklar tadi atau tombol tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah peloggerel kosta. Kalau kosta itu menancapkan ya Robun. Ya, jadi kosta ini artinya adalah menancapkan. Seperti itu. Peloge artinya adalah colokan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya Robun, stop kontak itu. Yang ini ya, colokan. Nah, jadi peloggerel kosta artinya adalah menancapkan colokan atau memasang stop kontak. Kemudian peloggerel popta. Kalau popta itu dicabut. Ya, nanti ada lagi di bawah japsorel popta, artinya mencabut rumput. Oke, jadi popta itu kalimatnya diartikan mencabut ya Robun. Oke, peloge berarti stop kontak. Jadi mencabut stop kontaknya. Begitu ya untuk macam-macam pendingin dan pemanas ruangan, kemudian dan kata kerjanya. Oke, silakan coba diisi dulu ya Robun. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah di sini. Nah, ini sama ya, soal gambar, teman-teman. Berikut dengan kosakatanya. Saya minta tolong sama siapa nih? Berarti yang belum Mas Rais ya. Halo Mas Rais. Halo Sam. Ya, Mas Rais. Silakan nomor 1 ini gambar apa? Dibantu jawab. AC. Gambar AC, betul. Bahasa Koreanya AC apa? Adalah? Yogon. Iya, eokon jawabannya yang ini ya, eokon nomor 1. Nomor 2 ini gambar apa, Mas Rais? Stop Adalah kontaknya gambar satu. saklar Saklar. ya. Saklar. Saklar itu berarti apa bahasa Koreanya adalah? Subiji. Nah, switchy. Ini teman-teman ya. Jawabannya adalah switchy. Nomor 2. Nomor 3 ini apa nih? Adalah? Stop kontaknya colokan. Iya, betul. Rumah stop kontak ya. Berarti apa kalimatnya? Adalah? Peloge ya Rebun. Artinya adalah stop kontak. Kemudian yang nomor 4 gambar apa ini? Adalah kipas angin. Bahasa Koreanya apa kipas angin? Sonpunggi. Penggaban adalah sonpunggi. Betul. Terakhir nomor 5 gambar apa ini? Adalah Pemanas listrik. pemanas listrik. Bahasa Koreanya? Jongginanro. Jongginalo. Jawabannya adalah Jongginalo. Ini teman-teman ya, pemanas listrik. Oke, Mas Rais, terima kasih untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman, di halaman 95 ya. Sini ada tata bahasa yang kedua. Ada nendongan. Oke ya. Nendongan dalam bahasa Indonesia digunakan untuk, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan selama ya. Jadi nendongan itu diartikan selama ya, Robun. Contoh kalimatnya yang ini ya. Rian sirel dari nendongan, daci kopirel masil kayo. Bagaimana kalau kita minum kopi bersama, selama atau sambil, sama aja ya. Selama menunggu Mas Rihan, seperti itu. Atau sambil menunggu Mas Rihan, itu juga bisa sih sebetulnya. Ini diartikan selama ya, Robun, untuk nendongan. Ya gitu ya. Ya, kemudian dijawab gerob shida ya, katanya oke, mari kita minum kopi, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, neng bangel hanendongan changmunel yonmyon andweo. Anda tidak diperbolehkan membuka jendela ya, selama menyalakan atau selama menggunakan pendingin ruangan, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai pendingin ruangan, entah itu AC, entah itu apapun ya, Anda tidak boleh membuka jendela. Kenapa? Nanti suhunya tidak akan dingin ya Rebun. Artinya ya hanya membuang-buang energi kan, seperti itu. Oke ya. Kemudian nomor selanjutnya, jigem changmunel datel kayo. Bagaimana kalau saya tutup jendelanya sekarang? Bener ya ini kalimatnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, bake naga inen dongane 전기장 panel kok geseo. Tolong segera matikan karpet listrik selama
berada ya, selama Anda berada di luar ya, atau selama Anda berada pergi keluar. Ini mungkin lebih kompleksnya selama Anda di luar, seperti itu. Ya, atau selama keluar, ini dari sini. Selama Anda pergi keluar, tolong segera matikan karpet listriknya. Kayak gitu ya. Ne algesmidaya, saya mengerti katanya Yorobun. Ya, silakan coba diisi dulu untuk arti perkatanya ya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di sini ada contoh kalimat ya. Saya akan coba baca supaya tidak terlalu lama. Untuk nomor 1, kalimatnya adalah Son punggirul kyodo jamyon andweo. Anda tidak diperbolehkan tidur dengan menyalakan kipas angin. Maksudnya yang nggak boleh tuh kipas anginnya menghadap ke Anda secara langsung, teman-teman. Ya, jadi Anda tidak diperbolehkan menyalakan kipas angin saat tidur. Jadi kipas angin tuh nyala ke arah Anda secara langsung. Kayak gitu nggak boleh. Oke. Kemudian kalimatnya titik. Nah, Anda pilih nih. Ne, da sayong hamyon ya. Switcher kok ke seo. Jadi matikanlah segera ya, matikanlah switchnya jika menggunakan semua. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jika sudah digunakan semua, segera matikanlah switch tombolnya. Ini kurang tepat ya Robun, karena kalimatnya berupa larangan. Nomor 2, 네, 자는 동안에 ya, selama saya tidur ya Robun, 사용하지 사용지 않을 거예요. Saya tidak akan menggunakannya. Ini ada nendongan ya, diartikan selama tadi. Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Ya, selama saya tertidur, saya tidak akan menggunakannya. Seperti itu untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 2, 전기 장판 좀 빌려줄 수 있어요? Apakah saya bisa meminjam sebentar karpet listriknya atau pemanas listrik yang karpet tadi ya? Kemudian 그럼요, tentu saja. Ini dua-duanya 그럼요 ya. Artinya tentu saja kedua-duanya. 제가 고향에 있는 동안 빌려주었어요. Saya telah meminjamkannya. Ya, ini kalau sini kalimatnya saya telah meminjamkannya selama saya berada di kampung halaman, Yorobun. Dia mengatakan katanya tentu saja boleh dipakai ya. Tapi saya telah meminjamkannya. Jadi kalau sudah dipinjemin ya berarti Anda nggak bisa minjem. Bener nggak teman-teman? Nomor 1 itu kan gromyo tentu saja. Saya telah meminjamkannya selama berada di kampung halaman. Ini nggak tepat ya. Kemudian kalau yang nomor 2, gromyo tentu saja. Jika goyangnya kainen dongan sayong hasil. Pakailah selama saya berada ya pergi ke kampung halaman. Jadi maksudnya pakai aja selama saya pergi ke kampung halaman tuh ya kamu pakai aja kayak gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah 2 ya. Jongdaben ibon imnida. Seperti itu. Oke ya teman-teman. Silakan coba disilang dulu untuk jawabannya. Nomor 1 tadi 1 ya. Tadi nomor 1 apa? Nomor 1 2, nomor 2 juga sama ya. Jawabannya 2 seperti itu. Jadi 22. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah ya di halaman 97 buku Anda. Di sini ada Hangguke Jugo Yongtae, artinya tempat tinggal di Korea. Jadi buat Anda nanti saat bisa berangkat bekerja di Korea, Anda bakalan mendapatkan yang namanya adalah tempat tinggal. Nah, itu biasanya tertera di kontrak kerja, teman-teman. Di kontrak kerja itu tempat tinggalnya macam-macam. Ada yang di asrama, ada yang di apartemen, ada juga yang di kontainer ya. Kadang yang di kontainer kurang nyaman, teman-teman. Karena kalau musim dingin, dingin banget. Musim panas ya panas banget seperti itu. Oke ya. Yang pertama di sini dibahas namanya adalah aparte. Ya, apartemen adalah perumahan bersama yang berbentuk gedung untuk ditinggali oleh beberapa keluarga secara terpisah dalam satu gedung. Jadi kalau apartemen biasanya ya isinya banyak orang, teman-teman.
Tapi ya kadang satu kamar ya 2 orang lah biasanya roommate-nya, ada teman kamar Anda seperti itu. Kemudian ada lagi jutek. Jutek itu berupa perumahan. Kalau perumahan biasanya ini lebih banyak lagi ya isinya. Jadi misalkan orang Indonesia ada 10 orang terus meninggali satu perumahan tersebut, ya 10 orang tuh di situ tinggalnya. Tapi untuk kamarnya biasanya ya satu kamar untuk berdua dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau cowok semua ya. Jadi terpisah ya Robert, tidak disatukan dengan cewek cowok. Kemudian one room, apartemen studio one room, biasanya kayak kos-kosan ini ya. Jadi hanya satu kamar untuk satu orang. Lebih privasi sih sebetulnya. Seperti itu. Kemudian Guisiwon ini juga sama ya. Dipakai bersama. Ini berarti kayak kos-kosan tapi kos-kosannya yang kamar mandinya di luar. Kayak gitu ya. Jadi dia hanya kamar saja, untuk kamar mandinya di luar bareng-bareng pakainya. Ini biasanya ngantri. Kayak gitu. Oke, Yorobun. Kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, di halaman 98 ada EPS Topic the Key. Saya akan coba putarkan. Teman-teman mohon disimak untuk audionya ya. Ini soalnya tentang soal gambar. Pastikan Anda memahami percakapannya, terus nanti Anda pilih gambar yang berhubungan dengan percakapan di audio itu apa. Nah, itu. Oke ya. Mohon ditunggu, saya siapkan audionya dulu. 37과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Oke, yang bukunya sudah diisi, kan ada tuh bukunya yang sudah diisi. Anda boleh mengerjakan di buku kosong ya, buku tulis atau buku apa terserah, yang jelas buku kosong. Jadi textbooknya tutup aja. Oke, Mas Anwar dan teman-teman yang lain yang merasa bukunya sudah ada isinya atau sudah ada translatannya dan lain sebagainya, silakan Anda mengerjakan lewat buku yang kosong. Boleh di buku tulis atau buku yang lainnya. Oke, saya coba lanjutkan ya Robun. (1번) 밤에는 큰 소리로 떠들지 마세요. 다시 들으십시오. 밤에는 큰 소리로 떠들지 마세요. (2번) 난로를 사용한 후에는 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 다시 들으십시오. 난로를 사용한 후에는 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. Lanjut nomor 3 ya. 3번 Oke, silakan coba teman-teman baca dulu untuk kalimat tanyanya. Kemudian nanti saya akan coba putarkan untuk audio. Ini wajib dibaca dulu ya. Supaya Anda paham kalimat konteks dari yang ditanyakan itu apa. Seperti itu. Oke ya. Silakan, saya coba putarkan untuk audio nomor 3. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 아유, 더워. 휴게실 에어컨이 또 고장났네요. 그래요? 날씨가 많이 더워져서 냉방이 안 되면 힘든데. 그러게 말이에요. 선풍기라도 가지고 올까요? 네, 그럼 부탁해요. 저는 얼른 관리인 아저씨에게 이야기하고 올게요. 다시 들으십시오. 아유, 더워. 휴게실 에어컨이 또 고장났네요. 그래요? 날씨가 많이 더워져서 냉방이 안 되면 힘든데. 그러게 말이에요. 선풍기라도 가지고 올까요? 네, 그럼 부탁해요. 저는
얼른 관리인 아저씨에게 이야기하고 올게요. Silakan dijawab dulu nomor 3 ya Robun. Kira-kira jawabannya yang mana? Seperti itu ya. Jika sudah dijawab, kita lanjutkan di poin nomor 4 dan 5. Oke ya, sudah siap? Nah, untuk nomor 4 silakan Anda coba baca dulu nih audionya ya. Nanti saya akan coba putarkan untuk percakapan yang nomor 4. Seperti itu ya Robun. Silakan dibaca dulu. Oke. (4에서 5번) 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 관리실에서 알려드립니다. 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 모두 신경 좀 써주세요. 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 잘 듣고 꼭 지켜주세요. 먼저 담배를 피울 때는 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. 외부인을 기숙사에 데리고 올 수 없습니다. 마지막으로 휴게실 이용 시간은 밤 10시까지니까 꼭 지켜주십시오. Silakan dijawab dulu untuk nomor 4 teman-teman. Jika sudah dijawab, Anda bisa membaca pertanyaan nomor 5 ini ya. Ini kalimat tanyanya silakan Anda pahami. Kemudian jika sudah dipahami untuk kalimat tanyanya, saya akan coba putarkan untuk audio yang nomor 5. Silakan disimak lagi ya Robun. 다시 들으십시오. 관리실에서 알려드립니다. 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 모두 신경 좀 써주세요. 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 잘 듣고 꼭 지켜주세요. 먼저 담배를 피울 때는 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. 외부인을 기숙사에 데리고 올 수 없습니다. 마지막으로 휴게실 이용 시간은 밤 10시까지니까 꼭 지켜주십시오. Oke, seperti itu ya. Silakan coba Anda jawab dulu teman-teman. Baik, jika sudah selesai dijawab, kita coba masuk ke pembahasan teman-teman ya. Nomor 1, Re, jawabannya nomor berapa Re? Nomor 1. Nomor 1 jawabannya nomor 1. Oke, nomor 1 jawabannya Cirebon. 1. Oke, kita coba lihat dulu untuk audionya ya. Nomor 1, audionya mengatakan katanya, Bamenen kensoriro todelji maseo. Pada malam hari, Anda dilarang mengeluarkan suara yang keras atau dilarang berisik. Seperti itu. Jadi kalau malam hari, teman-teman tidak boleh berisik. Gambar yang berhubungan dengan audio tersebut kira-kira nomor berapa? Jawabannya adalah nomor 1. Ini ya, gambarnya orang lagi ngobrol berisik nih, terus dilarang kayak gitu. Jadi dilarang berisik. Kalau ini joriro mion andweo, dilarang memasak. Ini dilarang keluar saat malam hari. Yang ini apa? Menaruh barang di lorong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Oke, nomor 2 masih Rena ya. Rena nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya 3. 2 jawabannya adalah 3 katanya. Ini ya. Ini apa? Mencabut? Itu mencabut. Mencabut stop kontak gitu ya. Mencabut. Iya. Oke, stop kontak itu tadi apa bahasa Koreanya? Adalah bloggerel Bloggerel pop Bob popta ya. apa ya? Iya, betul. Jadi Popta, mencabut iya. stop kontak bloggerel popta. Untuk audionya kita coba dengarkan ya. Nomor 2 itu nalore sayong hanhuenen setelah Anda menggunakan pemanas ruangan bandesi bloggerel popoya hamnida harus dicabut. Bandesi itu artinya harus ya.
harus dicabut apa? Pelog, colokannya. Ini kalau misalkan sudah selesai menggunakan pemanas ruangan, wajib dicabut colokannya katanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 3 ya, sambon nimnida teman-teman. Ini ya gambarnya tanda panah ke sono artinya dicabut. Kalau yang ini kan dicolokkan ya, pelogerel kocemnida artinya menyolokkan daripada stop kontaknya. Kalau yang ini apa nih? Berarti switchere ke keda. Yang ini switchere kenda seperti itu. Oh ini kyoda, sorry ya, menyalakan itu kyoda. Yang ini keda artinya mematikan. Kayak gitu ya jawabannya sambon ya Rebun. Terima kasih Rena. Kemudian lanjutnya nomor 3 Mas Rian. Halo Mas Rian. Ya, saya. Nah, Mas Rian, nomor 3 dibantu baca kalimat tanyanya. 지금 무슨 문제가 있습니까? Oke, jika artinya apa? sekarang Kita ada munje masalah apa? Iya betul. Sekarang sedang ada masalah apa? Ada Jawabannya masalah apa ya? 3 Sam. Jawabannya 3. Dibantu baca ya. 에어컨이 고장 났습니다. Artinya apa? AC-nya rusak. iya, gojang nada artinya adalah mengalami kerusakan ya Robo. Iya, seperti itu. Jawabannya 3 ya. Kita coba dengerin untuk audionya nomor 3. Hiu, dowoyo katanya. Panas banget katanya. Kemudian Yugesire yokoni to gojang nasoyo. AC di ruang istirahat sedang rusak katanya ya Robo. Nah, itu sudah terjawab ya. Ada masalah apa sih? Tadi di kalimat audio pertama itu sudah dijawab bahwasanya AC-nya sedang rusak. Jadi AC di kamar istirahat itu sedang rusak ya Robo. Kemudian dilanjutkan, Greo kata si perempuan, benarkah begitu? Nashiga mani dowo joso nengbangi anduimion himdenendo. Himden de ya. Jadi karena cuaca di luar itu sedang sangat panas, nengbangi anduimion jika tidak ada pendingin ruangan pasti bakalan panas banget. Kemudian si laki-laki menjawab, Groge Marieyo, benar yang kamu katakan itu. Sonpunggirado gajigo olkayo, bagaimana kalau saya bawakan kipas angin, kata si cowok ya Robun. Si cewek menjawab, grom butakeo, ya saya minta tolong ya, butakada tuh permintaannya Robun. Saya minta tolong ya. Kemudian si perempuan melanjutkan, Jonen oren guanri ini ajo siege yagi hago ulgeo. Saya akan datang dengan menceritakan kepada paman pengelola ya tentang masalah ini. Seperti Olen itu segera ya. Jadi saya akan segera menyampaikan atau menceritakan masalah ini kepada Bapak pengelola. Seperti itu ya. Nah, kira-kira tadi jawabannya apa? Jawabannya adalah nomor 3. Eokoni gojang nasunida. Artinya AC-nya mengalami kerusakan. Kalau yang nomor 1, guanriin gua syawos nida. Jadi telah apa ini? Dengan Bapak pengelola. Syawos ada ini telah dibersihkan atau telah disapu ya Rebun. Telah dibereskan mungkin ya. Kemudian yang nomor 3, son punggiga obso josnida. Kipasnya menjadi tidak ada katanya. Ini juga nggak nyambung. Nomor 4, yugesire eokoni obsonida. Di kamar istirahat tidak ada AC. Ada AC tapi AC-nya sedang rusak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sambon. Seperti itu ya Rebun. Kemudian yang nomor 4, Rian dibantu baca lagi pertanyaannya. Halo Mas Rian. Ya, Sam. Silakan bantu baca lagi. Igi suksae yogesiren myotsi Kaji. Myotsi si kaji iyonghal su isemnika. Nah, betul ya. Kalau kita artikan gimana?
ruang istirahatnya asrama ini ya. I gisuksae hyugesiren ini ya. Ruang istirahatnya asrama ini bisa digunakan sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya jawabannya? Jam 2, Sam. Jam 2? Yakin? Jam 2. Itu jam Bam Yolsi. Yang jawaban adalah Bam Yolsi. Jam 10 Yolsi. berarti ya. Iya. Jawabannya adalah 2, jawaban Bam Yolsi artinya jam 10. Nah, gitu ya. Nah, untuk audionya kita coba bahas dulu, teman-teman. Guan Risireso, Oke, kita mute dulu ya, suaranya memantul, teman-teman. Ya, jadi untuk audionya, Guan Risireso Aryo Derimnida. Saya akan membawakan informasi dari pengelola. Yojem gisuk saya giucikel jiki anan saram dari manende. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang tidak mematuhi aturan di asrama. Nende koma modu singyong jusoyo. Jadi semuanya mohon untuk memperhatikan. Kemudian giucikel dasi masem deril tonika jal detko kok cike juseo. Karena saya akan menyampaikan lagi aturannya, ya, pastikan Anda mendengarkan dan mematuhinya seperti itu. Kemudian monjo pertama, damberel piul tenen, ketika Anda merokok, kepyon sirel yong he jusigi baramnida, gunakanlah ruang gazebo. Ya, jadi kalau misalkan Anda ngerokok, itu jangan di kamar, tapi ngerokok di ruang gazebo ya, Robo. Kemudian Bangeso jori gigul sayong hamyon andwi goyo. Anda tidak diperbolehkan menggunakan gigu, peralatan jori memasak di ruangan. Jadi Anda nggak boleh pakai alat memasak di ruangan ya. Kemudian wibu inel gisuk sae derigo also ismnida. Anda bisa ya. Also observe tidak bisa. Anda tidak bisa membawa masuk ke dalam asrama orang lain. Jadi Anda nggak boleh bawa orang lain masuk ke dalam asrama seperti itu. Kemudian maji makro, yugesil iong siganen, waktu menggunakan yugesil ruang istirahat yang terakhir ya. Terakhir waktu menggunakan ruang istirahat, Bam Yolsi Kajinika Kok Ciki Jusip Sida. Tolong atau mari ya patuhi secara bersama penggunaannya sampai jam 10 malam. Jadi jawabannya adalah jam 10 malam, teman-teman. Ini ya di kalimat terakhir tadi kalimatnya adalah Bam Yolsi Kaji seperti itu. Jadi jam 10 malam sampai jam 10 malam. Begitu ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir nomor 5 kalimatnya adalah I gisuksae gyucikel jiki jianen saramel nugu imnika. Siapa orangnya yang tidak mematuhi aturan daripada asrama? Kita coba lihat ya. Yang pertama tadi kan disampaikan mengenai aturan merokok. Ya, ada nggak yang merokok di sini? Pilihan 1 katanya Hepyon Sireso dan Berel Piu Jihun. Ya, Mas Jihun yang merokok di ruang ini. Nah, tadi kan ada tuh aturan tentang merokok udah disampaikan. Berarti nomor 1 jawabannya benar. Ya, kalau benar berarti di sini tidak sesuai. Kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 2, gisuk sae goyang cinggudel codea gonu. Mas Gonu mengundang teman dari kampung halaman ke asrama. Tadi juga kan sama ya, tidak diperbolehkan membawa teman ke dalam asrama seperti itu. Jadi nomor 2 ini pernyataannya tadi juga sama ya. Jadi disampaikan, jadi ini salah, bukan yang ini. Kemudian yang nomor 3, gisuksa bangeso kimbapel moknen tuan. Jadi Mas Tuan memakan kimbab di ruang asrama. Kalau makan itu boleh, teman-teman. Yang tidak boleh adalah menggunakan peralatan memasak. Kayak misalkan teman-teman masak nasi, kemudian menggoreng telur dan lain sebagainya itu nggak boleh. Tapi kalau makan kimbab, ya makan boleh, nggak apa-apa silahkan. Karena kan udah beli dari luar. Oke, jadi nomor 3 ini yang jawaban nomor
5. Seperti itu. Jadi ditanya, ya, siapa yang tidak menaati tata tertib asrama? Jawabannya adalah yang nomor Sambon. Kalau nomor 4, Kisuksa Yugesire Kopiro Masinan Monika. Mbak Monika minum kopi di asrama. Ini juga boleh ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor, kita coba cek ya. Nomor 52 ya Robun. Mas Gunu mengundang teman kampung halaman ke asrama. Kunci jawabannya 2 ya. Kalau saya pribadi sih lebih ke nomor 3 teman-teman. Gisuksa Bang Eso kimbapel mognen tuan. Jadi Mas Tuan memakan kimbap di asrama. Kalau makan kan boleh. Kalau yang nggak boleh itu memasak. Kalau yang mengundang teman ini kan nggak boleh ya. Kemudian yang ini juga sama, memasak nggak boleh. Kemudian minum kopi di ruang asrama. Ini juga boleh ya. Harusnya nomor 3 dan 4 ini jawabannya boleh. Ya. Tadi kan untuk asrama digunakan sampai jam 10. Tidak ada hubungannya dengan yang ini sebetulnya. Ya, jadi kalau Anda jawab 3 ataupun jawab 4, ya itu boleh, nggak apa-apa ya Robot. Jawabannya benar. Betul berapa dari 1 sampai dengan 5 ya Robot? Ada yang betul semua? Mas Anwar betul berapa Mas Anwar? 4 Mas. Yang 4 ya. nomor 5 salah tadi. Yang lain, Rian, Rena, Mas Rais? Betul 4, Sam. Betul 4 ya, oke. Seperti itu ya untuk penjelasan dari bab listening, bab 37. Kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Oke, ini ada IPS topik detki ya. Saya akan coba langsung jawab karena sudah di jam 9 lewat, teman-teman. Nomor 1, ini gambar apa? Adalah gambar AC ya. Maka bahasa Koreanya AC adalah eokon. Nih, Jongdaben eokon artinya AC. Oke, setaki itu mesin cuci. Nengjanggo artinya adalah kulkas. Ini teman-teman. Sonpunggi artinya kipas angin. Jadi jawabannya adalah eokon, AC. Ya. Kemudian yang nomor 2 gambarnya adalah sedang mematikan saklar. Saklar ya, ini bukan stop kontak. Jadi jawabannya apa? Mematikan. Mematikan adalah keda. Ada nggak yang Nomor keda? 2. Keda nih. Jawabannya 2. Switchire ke go isernida. Go is sedang, keda mematikan, switch stop kontak. Seperti itu ya, jawabannya adalah 2. Kalau nomor 3, pelogger coach go isernida sedang menancapkan stop kontak. Tadi ya. Kalau yang ini mencabut stop kontak. Kalau yang ini menyalakan. Seperti. Jadi tinggal teman-teman hafalin ini switch, peloge, kemudian kyoda, keda, coach dan pokta. Seperti itu untuk bisa mentranslate dengan benar ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini nomor 3 dan 4 adalah soal bingkan, soal yang rumpang. Nomor 3 kita baca, eokonen onjebuto sayong halsu isoyo. Nah, AC-nya itu bisa digunakan sampai kapan? Onjebuto itu artinya sampai kapan ya, Rebut? Jadi AC itu bisa dipakai nyampe kapan sih? Kita bisa mengakses AC itu nyampe kapan? Seperti itu. Nah, eokenen gaten momo si soren yuwol malbuto sayong halsu isomnida. Anda bisa menggunakannya sampai bulan 6 fasilitas titik-titik yang sama seperti AC. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya, Rebun? Pilihan 1 adalah nanbang, artinya pemanas ruangan. Kalau seperti AC, berarti kategorinya adalah pendingin ruangan. Maka jawabannya adalah nengbang. Ya, eokonen gaten nengbang si soren. Fasilitas pendingin ruangan seperti AC bisa digunakan sampai bulan 6. Jongdaben adalah nengbang ya, pendingin ruangan. Kalau nan itu pemanas ya. Sonpunggi kipas angin. Jongi jangpan karpet listrik. Tadi ya, karpet pemanas, karpet listrik kayak gitu. Nomor 4 yorobun, jumare gachi gedane chongso halkayo. Bagaimana kalau pada akhir pekan kita membersihkan tangga bersama yorobun? Terus dijawab nih. Kreo gachi. Gachi apa?
Kalimatnya adalah kalimat ajakan. Ada nggak yang akhirannya berupa ajakan, yaitu biyepnida atau emnida? Jawabannya adalah yang nomor, nah ini ada biyepnida ya, 2, congsohamnida dan congsohapsida. Nah ini jawabannya adalah yang nomor 2 ya Robun, congsohapsida. Mari kita bersihkan, ini ya, congsohapsida itu artinya mari kita bersihkan gaci bersama. Kalau nomor 1, congsohamnida. Ini kan kalimatnya adalah positif ya, diartikan bersihkan. Jadi bersihkan bersama, tidak ada ajakan di sini. Ya, makanya yang nomor 1 salah. Jawabannya tetap 2, yaitu congsohapsida. Mari kita bersihkan bersama. Kayak gitu ya. Kalau ini congsohesmnida, sudah saya bersihkan. Kalau yang nomor 4, congsohehamnida, harus dibersihkan. Ini juga tidak nyambung. Seperti itu ya Robun. Untuk tata bahasanya ya di nomor 4. Terakhir di nomor 5, sini kalimatnya adalah Gereneyongwa maji anen gosol goresipsia. Ini garis kursinya apa? Garis besarnya adalah yang maji anen. Artinya pernyataan yang tidak sesuai ya Rebun. Kayak gitu ya. Jadi pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Seperti itu. Sebenarnya Anda bisa membaca ini dulu ya, baru nanti ke paragrafnya. Atau dari paragraf dulu biasanya agak lama. Kita coba dari paragraf dulu ya, supaya lebih mudah. Gisuksanen yoro sarami hamke sengwaren got inida. Gisuksa adalah tempat yang digunakan untuk kehidupan bersama orang banyak ya Robun. Oke, kemudian kronika oleh karena itu soro yewire jikigo, Anda harus saling punya hormat ya, jadi saling menghormati. Dan daren saramege pihere juji anaya hamnida, harus tidak ya Robun merugikan kepada orang lain. Kemudian neten sigane sikerepke todelji mapsida, mari tidak membuat berisik pada waktu malam hari ya. Grigo kemudian sisoldo keket hage sayong hapsida, mari harus selalu menggunakan dengan bersih juga fasilitasnya. Jadi fasilitasnya itu harus digunakan dengan bersih lagi ya. Kemudian syawosil gua setak siren hangsang keket hage guanri hapsida, mari kelola dengan bersih ya, selalu dengan bersih kamar mandi dan setaksil. Setaksil itu ruang laundrynya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman diminta untuk merawat selalu dengan bersih, yakni syawosil, kamar mandi dan tempat laundry. Nah, di sini kan diminta pernyataan yang tidak sesuai ya, Robun. Nomor 1, soro berioya hamnida. Harus saling berio hamnida itu menghargai ya, atau tenggang rasa. Jadi harus saling menghargai katanya. Kira-kira benar apa salah pernyataan 1? Pernyataan 1 adalah benar ya, karena di kalimat 1 tadi teman-teman harus saling menghargai. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang nomor 2, si sorel aka soya hamnida, harus ya menggunakan fasilitas dengan hemat. Artinya harus saling menjaga daripada fasilitas tadi. Jadi pilihan 2 juga benar teman-teman ya. Nomor 3, si keropke todelmion anduimnida, Anda tidak diperbolehkan mengeluarkan suara yang sikerop dengan berisik artinya. Jadi Anda nggak boleh mengeluarkan suara-suara yang berisik. Benar apa salah? Tadi di audio di atas, di paragraf di atas ada ya pernyataannya. Jadi nggak boleh berisik. Kemudian yang terakhir, shawoshiren guanriin congsohamnida, pengelola yang membersihkan syawosil, kamar mandi ya. Jadi pengelola yang membersihkan kamar mandinya. Kira-kira benar apa salah? Pernyataan ini adalah salah. Karena teman-teman tadi diminta menggunakan fasilitas dengan bersih. Artinya yang bersihin ya teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi jawabannya 4. Begitu ya Rebun untuk penjelasan bab 37. Oke, silakan coba teman-teman isi. Kemudian besok kita akan lanjutkan di bab 38. Oke, saya coba matikan rekam layar dulu ya.